Tidak semua yang meninggal akibat COVID-19 sempat dites dan tidak semua orang yang terinfeksi menunjukkan gejala. Sementara agar penanganan pandemi COVID-19 ini optimal, butuh data yang akurat. Data kasus penularan COVID-19 menjadi kunci penting dalam menentukan strategi dan langkah berikutnya, bukan untuk menakut-nakuti. Sekitar 80% orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 bergejala ringan bahkan tidak bergejala, tetapi tetap bisa menulari orang lain. Hal ini membuat virus corona bisa menyebar luas secara masif. Berbeda misalnya dengan virus SARS yang menularkan setelah penderitanya sakit parah sehingga penyebarannya bisa ditekan dengan mengisolasi yang bergejala. Karena gejala virus corona yang ringan dan kadang tersamarkan dalam beragam bentuk, mereka yang terinfeksi SARS-CoV-2 masih terus bergerak tanpa menyadarinya. Sementara sifatnya yang asimptomatis atau tidak bergejala membuat virus ini mudah melalui deteksi suhu di bandar udara di berbagai negara untuk kemudian menyebarkan wabah COVID-19. Sejauh ini yang dianggap paling efektif hanya dengan analisis sampel swab memakai reaksi rantai polimerase atau polymerase chain reaction PCR. Melihat faktor risikonya, setidaknya terdapat 3 kategori data terkait orang paling berisiko tertular virus corona. Pasien dalam pengawasan atau PDP, orang dalam pemantauan ODP, dan orang tanpa gejala OTG. Ketiga kelompok ini punya kontak erat dengan kasus COVID-19. Kontak erat yang dimaksud adalah jika seseorang melakukan kontak fisik atau kunjungan atau berada dalam ruangan sama dengan kasus COVID-19. 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Identifikasi kontak erat merupakan bagian dari investigasi kasus virus corona. Identifikasi kontak erat ini bisa berasal dari kasus yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, terutama untuk mencari penyebab kematian yang mungkin ada kaitannya dengan COVID-19. Mengacu pada panduan ketersediaan data dari WHO, kategori data kontak erat idealnya juga memuat identitas lengkap, termasuk kategori umur serta proporsi jenis kelamin. Sementara di Indonesia, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan sistem kesehatan nasional tidak akan mampu menangani wabah COVID-19 jika masyarakat panik. Atas dasar pertimbangan itu, pemerintah sempat merahasiakan sebagian informasi seputar penanganan COVID-19 saat awal virus corona mewabah di Indonesia. Baru pada 13 April 2020 dalam rapat terbatas membahas laporan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Presiden Joko Widodo meminta data korban virus corona dibuka kepada publik. Jokowi berharap publik bisa mengakses semua data, bukan hanya korban positif dan meninggal dunia, melainkan juga orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Ini semua seharusnya bisa diperbaharui dan bisa lebih cepat. Sejak 14 April 2020, data PDP dan ODP COVID-19 diumumkan ke publik. Namun dalam data perkembangan yang dirilis setiap hari ini, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto tidak pernah mengumumkan berapa banyak ODP dan PDP COVID-19 yang meninggal dunia. Padahal data di sejumlah daerah menunjukkan ODP dan PDP yang meninggal rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan yang sudah positif dan meninggal. Pemprov DKI Jakarta tidak melaporkan jumlah PDP COVID-19 yang meninggal. Namun berdasarkan data dari situs resmi tanggap COVID-19 milik Pemprov DKI Jakarta, corona.jakarta.go.id, mereka mencantumkan sejak 5 Maret hingga 24 April 2020 telah memakamkan 1.666 jenazah dengan prosedur COVID-19. Sementara data 24 April dari 3.605 kasus positif di Jakarta, 316 orang diantaranya meninggal dunia. Itu berarti orang yang meninggal sebelum dites dan dikuburkan dengan prosedur COVID-19 selama 2 bulan terakhir setidaknya 1.350 orang. Sementara di Jawa Timur, seperti data yang terhimpun di info covid19.jatimprov.go.id 29 April lalu, dari 19.051 ODP yang meninggal 58 orang dan dari 2.986 PDP sebanyak 260 orang meninggal dunia. Adapun jumlah positif COVID-19 sebanyak 871 orang dan 97 orang diantaranya meninggal dunia.
Di Indonesia pada 29 April ada 9.771 kasus COVID-19 dengan penambahan 260 kasus 24 jam terakhir. Jumlah orang dalam pemantauan ODP sebanyak 221.750 orang. Adapun jumlah pasien dalam pengawasan PDP sebanyak 21.653 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengungkapkan hingga 29 April jumlah spesimen pasien COVID-19 yang telah diuji sebanyak 86.985 sampel. Jumlah spesimen ini diperoleh dari 67.784 pasien. Ini berarti satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali. Adapun hingga 29 April tercatat sebanyak 89 laboratorium digunakan untuk memeriksa spesimen virus corona. Laboratorium yang digunakan untuk memeriksa spesimen ini bertambah 41 dari sebelumnya hanya ada 48 laboratorium yang digunakan. Jika dirinci, 89 laboratorium ini terdiri dari 48 laboratorium di rumah sakit di seluruh Indonesia, 15 laboratorium yang tersebar di perguruan tinggi, 18 laboratorium di jejaring laboratorium Kementerian Kesehatan, kemudian ada 5 laboratorium yang berada di jaring laboratorium kesehatan daerah, dan kemudian ada 3 laboratorium di Balai Veteriner Direktorat Peternakan. Epidemiolog dari Griffith University Australia Diki Budiman 28 April lalu menyatakan besar atau kecilnya penambahan kasus harian sangat dipengaruhi oleh jumlah pemeriksaan yang dilakukan. Dengan masih sedikitnya pemeriksaan, penambahan kasus harian saat ini belum merepresentasikan skala penularan di masyarakat. Menurut worldometers.info per 28 April lalu, Indonesia memiliki rasio pengujian 291 per 1 juta penduduk. Sebagai perbandingan, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Singapura masing-masing memiliki rasio pengujian 17.277, 11.869, serta 20.815 tes COVID-19 per 1 juta penduduk.